أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وقال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما معنى الإيمان بالله فهو أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون ما سواه. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, dan adapun makna keimanan kepada Allah, tatkala engkau berkeyakinan bahwa Allah adalah sesembahan yang diibadahi satu-satunya, tidak kepada selainnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang makna keimanan, tentang keimanan, bahwa dia adalah ucapan di lisan, i'tiqadun bil janan, keyakinan di dalam hati, amalun bil jawarihi wal arkan, amalan anggota tubuh, dan bahwa keimanan itu memiliki 6 rukun. Al-imanu billah wal malaika wal kitab wal nabiyyin wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrih. Maka di antara 6 rukun ini, barang siapa yang mengingkari satu rukun, maka sungguh dia tidak beriman. Walaupun dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada para nabi, kepada malaikat, kepada hari akhir, tetapi dia mengingkari akan takdir Allah, atau dia mengingkari salah satu dari 6 keimanan ini, maka sungguh keimanannya itu adalah keimanan yang rusak, keimanan yang tidak dianggap. Al-imanu billah, beriman kepada Allah, itu terkandung padanya 4 perkara. Perkara yang pertama, al-imanu biwujudillah. Kita beriman akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-imanu bitauhid, al-imanu birububiyatillah. Kita beriman akan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, penciptaannya, pengaturannya, pengadaannya. Yang ketiga, al-imanu biuluhiyatillah. Beriman kepada al-uluhiyah,
akan Allah yang diibadahi satu-satunya. Keempat, al-imanu bi asma'illahi wa sifatih. Kita beriman akan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Maka kandungan yang pertama dari keimanan kepada Allah adalah kita beriman akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh telah banyak dalil yang menunjukkan akan adanya Allah, dari syariat, dari akal, dari fitrah manusia, dari makhluk-makhluk Allah, tanda-tandanya. Kita bisa tahu bahwa ada yang menciptakan. Kita bisa tahu bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruhnya. Tatkala kita memperhatikan bumi ini, tatkala kita memperhatikan langit yang begitu luas, maka itu merupakan tanda akan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak diketahui dari anak cucu Adam yang mengingkari adanya pencipta alam semesta kecuali mereka orang-orang yang bersombong. Jadi pada hakikatnya manusia itu percaya bahwa ada yang menciptakan seluruhnya, bahwa ada yang mengatur, memberikan rezeki. Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang Fir'aun. Qala laqad 'alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard basair wa inni la'adhunnuka ya Fir'aun mathbura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh engkau telah mengetahui tanda-tanda ini. Tidak ada yang menurunkannya kecuali Rabb, pemilik langit dan bumi. Maka tatkala ditampakkan kepada Fir'aun akan tanda-tanda, akan mukjizat Nabi Musa, bahwa perkara itu adalah perkara yang Allah adakan, perkara yang Allah berikan anugerah kepada Nabi Musa. Tapi apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Fir'aun la'natullahi alaih mengingkari semua itu karena kezaliman dan karena kesombongan yang ada di dalam dirinya. Dia mengingkari akan adanya Allah Subhanahu wa taala, wastaiqanatha anfusuhum. Padahal jiwanya, hatinya itu tahu akan kebenaran yang sesungguhnya. Tetapi karena kesombongan dia mengingkari. Karena kesombongan dia menolak. Al-imanu biwujudillah. Kita beriman akan adanya Allah Subhanahu wa taala.
Karena sekelompok manusia dari kalangan mereka yang tidak memiliki agama, mereka mengatakan bahwa tidak ada yang menciptakan kita. Tidak ada yang menciptakan bumi yang begitu besar ini, langit yang berdiri tegak. Tidak ada yang menciptakan itu semua. Mereka mengatakan bahwa kita ada tanpa adanya pencipta. Sungguh ucapan-ucapan yang batil. Ucapan-ucapan kebodohan. Bahkan kafir Quraisy, orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Orang-orang kafir di zaman Nabi tatkala ditanya siapa yang menciptakan kalian, mereka menjawab, sungguh pasti Allah yang telah menciptakan kita. Orang kafir. Tatkala ditanya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Tatkala ditanyakan kepada mereka orang-orang kafir, siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang telah menundukkan matahari dan bulan? Mereka pasti menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keimanan akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu datang berbagai dalil menjelaskan hal tersebut. Dari syariat, Al-Quran dan Sunnah. Dari akal pemikiran kita bisa tahu bahwa ada yang menciptakan kita. Dan dari fitrah manusia, kalau kita katakan kepada anak kecil yang belum terganggu fitrahnya, tatkala kita katakan kepadanya aina Allah, di mana Allah, pasti fitrahnya akan menjawab dia di atas langit. Dia akan menunjuk ke atas langit. Ini menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalil yang sangat jelas, penjelasan yang sangat jelas akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sangat bodoh masih ada di antara mereka yang mengira, yang berkeyakinan bahwa tidak adanya pencipta di muka bumi ini. Al-imanu biwujudillah, kita beriman akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kandungan yang kedua dari beriman kepada Allah, al-imanu birububiyatillah. Kita beriman akan Rabbnya Allah. Jadi kandungan yang kedua, tatkala kita beriman bahwa Allah itu yang menciptakan, bahwa Allah yang memberikan rezeki, bahwa Allah yang maha penguasa, bahwa Allah yang mengatur segalanya.
Dan ini adalah perkara yang mana orang-orang kafir di zaman Nabi itu mengakuinya. Telah kita sebutkan tadi, tatkala mereka ditanya siapa yang menciptakan mereka, mereka jawab Allah. Tatkala ditanya siapa yang menciptakan langit, mereka jawab Allah. Jadi orang-orang kafir juga meyakini hal ini, yaitu beriman akan penciptaan, akan pengaturan, penguasa, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'ti fi hadzal zaman min ahli al-ahwa. Kemudian datang di zaman ini sebagian kelompok dari orang-orang sufi. Mereka mengatakan bahwa orang-orang kafir di zaman Nabi, mereka mengingkari akan rububiyah. Kata mereka, orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka mengingkari bahwa Allah yang menciptakan, bahwa Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rezeki. Orang-orang sufi mengatakan mereka mengingkari hal tersebut. Padahal sudah jelas di dalam Al-Quran, sudah jelas bahwa mereka yang mereka ingkari adalah ibadah, bukan penciptaan. Jadi orang-orang sufi ini mengatakan bahwa seluruh nabi dan rasul itu menyerukan rububiyah. Mereka berseru bahwa ketahuilah kalian bahwa Allah yang telah menciptakan kalian. Tanpa adanya seruan, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Padahal ada ratusan dalil di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis yang menjelaskan, walaqad ba'atna fi kulli ummatir rasula an i'budullah, agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi tagut. Maka ini adalah sangkaan yang tidak didasari oleh dalil, akan tetapi didasari hawa nafsu mereka, sehingga mereka berani melakukan kesyirikan kepada Allah karena mereka menganggap bahwa seruan para nabi dan para rasul itu semata-mata seputar rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bukan seputar uluhiyah, ibadah yang diserahkan kepada Allah satu-satunya. Maka itu dua dari kandungan keimanan kepada Allah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih ada dua lagi tentang keimanan kepada Allah, kandungan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.